warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Raini. Saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, memahami, dan juga memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dalam format digital. Dalam konteks pendidikan, literasi ini berperan dalam meningkatkan pengetahuan individu tentang topik tertentu, serta mendorong rasa ingin tahu dan memfasilitasi perkembangan kreativitas. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengolah dan memahami informasi dengan baik, supaya dapat dipelajari dan dipahami. Dengan berkembangnya teknologi, mahasiswa kini lebih mudah dalam mengakses informasi. Literasi digital sangat penting untuk mengatasi masalah jumlah informasi yang semakin melonjak di berbagai sumber digital. Saat ini masyarakat dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, sehingga masyarakat juga perlu memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Paparan berbagai informasi dari media seringkali membuat banyak orang ragu tentang mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang literasi media digital sangat penting sebagai kemampuan untuk mengolah data dan informasi. Dalam hal ini, penyalahgunaan teknologi tentang dampak buruknya teknologi pada kehidupan pribadi dan sosial sangat banyak. Maka dari itu, perkembangan literasi digital sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa, menciptakan generasi yang cerdas, kaya informasi, serta mampu secara kritis memilih informasi yang baik dan benar. Dimensi literasi digital mencakup alat dan sistem, informasi dan data, berbagi dan kreasi, serta konteks sejarah dan budaya. Dengan memahami dimensi tersebut, kita dapat mengembangkan materi yang membebani individu menjadi lebih kritis dalam memilah informasi. Di era revolusi keempat ini, aspek kehidupan dikenal dengan revolusi digital. Semua informasi dapat diperoleh dengan real time dan cepat dimanapun dan kapanpun. Adanya mesin pencari membantu seseorang mencari bahan yang diinginkan secara cepat. Hal ini disebabkan karena informasi aktivitas interaksi media telah terdigitalisasi dan kemajuan teknologi penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan memang menjadi hal yang pokok.
dalam kemajuan peradaban suatu bangsa, sehingga penduduk Indonesia memiliki kuantitas yang besar, tetapi kualitas yang rendah. Padahal kuantitas dan kualitas itu perlu seimbang, yang mana artinya penguasaan literasi merujuk pada kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengolah informasi yang sangat penting di berbagai aspek kehidupan sebagai fondasi kemajuan suatu negara tersebut. Meski populasi Indonesia sangat besar, kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah, terutama dalam hal pendidikan, keterampilan, dan pemahaman literasi. Untuk mencapai kemajuan suatu bangsa, jumlah yang besar harus sejalan dengan kuantitas dan kualitas penduduknya, baik dari segi jumlah individu, tapi juga dari mutu pengetahuan dan keterampilan mereka jadi secara singkat. Banyaknya jumlah penduduk tidak cukup untuk memajukan bangsa jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, terutama dalam hal literasi. Kalau menurut UNESCO itu literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan cetak secara tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian. Tujuan dalam pengembangan pengetahuan secara potensi mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka di masyarakat. Literasi digital juga merupakan sebentuk cara berpikir tertentu. Menurut Martin, literasi digital adalah gabungan dari beberapa bentuk literasi, seperti informasi, komputer, visual, dan komunikasi, berbasis literasi komputer dan informasi. Boswell menyusun konsep literasi digital lebih komprehensif dibanding Gilster. Boswell menyebutkan bahwa digital literasi menyangkut beberapa aspek. Yang pertama yaitu perakitan pengetahuan, yaitu kemampuan membangun informasi dan berbagi sumber daya yang terpercaya. Yang kedua yaitu kemampuan menyajikan informasi, termasuk di dalamnya berpikir kritis dalam memahami informasi dengan kewaspadaan terhadap validasi dan kelengkapan sumber dari internet. Yang ketiga yaitu kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan dan juga dinamis. Yang keempat yaitu kesadaran tentang arti penting media konvensional dan menghubungkannya dengan media berjejaring seperti internet. Yang kelima yaitu kesadaran terhadap akses jaringan orang yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan pertolongan. Yang keenam yaitu kegunaan saringan terhadap informasi yang kita terima. Dan yang terakhir yaitu merasa nyaman dan memiliki akses untuk berkomunikasi dan mempublikasikan sebuah informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital yaitu yang pertama keterampilan fungsional. Keterampilan fungsional itu adalah kemampuan dan kompetensi teknis yang diperlukan untuk menjalankan berbagai alat digital dengan mahir.
Bagian pentingnya yaitu mampu mengadaptasi keterampilan untuk mempelajari cara menggunakan teknologi baru. Fokusnya yaitu apa yang dapat dilakukan dengan alat digital dan apa yang perlu dipahami untuk menggunakannya secara efektif. Artinya, keterampilan fungsional adalah kemampuan teknis yang dibutuhkan agar seseorang bisa mengoperasikan alat-alat digital dengan baik. Ini mencangkup kemampuan kita untuk menggunakan teknologi yang sudah ada, serta belajar dan juga beradaptasi dengan teknologi baru yang terus berkembang. Yang kedua yaitu komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan interaksi ini melibatkan percakapan, diskusi, dan membangun ide satu sama lain untuk menciptakan pemahaman bersama. Kemampuan berkolaborasi merupakan bekerja dengan baik bersama orang lain untuk menciptakan makna dan pengetahuan, mendukung literasi digital, kaum muda melibatkan pengembangan pemahaman mereka tentang bagaimana menciptakan serta kolaboratif dalam penggunaan digital. Artinya, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi dan interaksi seperti percakapan, diskusi, dan berbagi ide sangat penting untuk membangun pemahaman bersama. Kemampuan untuk berkolaborasi berarti mampu bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan makna dan pengetahuan secara bersama-sama. Dalam konteks literasi digital bagi anak muda, ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang bagaimana bekerja sama menggunakan teknologi digital, serta bagaimana teknologi digital bisa membantu proses kolaborasi baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kolaborasi melalui teknologi digital adalah bagian penting dari literasi digital, karena teknologi bisa digunakan untuk belajar bersama, berbagi ide, dan membangun pengetahuan secara kolektif. Dan yang ketiga yaitu berpikir kritis. Perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lainnya terletak pada kemampuannya dalam berpikir. Manusia diberi akal. Dengan akalnya, manusia selalu berpikir untuk mengenali sesuatu, bertanya tentang dirinya dan alam di sekitarnya. Dengan akalnya juga, manusia dapat berpikir kritis. Pemikiran kritis melibatkan perubahan, analisis, atau pemrosesan informasi data, atau gagasan yang diberikan untuk menafsirkan makna pada pengembangan wawasan, seperti asumsi mendasar yang mendukung proses pembuatan informasi yang dapat diterima oleh akal. Kemudian, sebagai komponen literasi digital juga melibatkan kemampuan dalam menggunakan keterampilan penalaran untuk terlibat dengan media digital dan kontennya, serta mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi. Keterlibatan menuntut kita untuk berpikir kritis dengan alat digital. Artinya, perbedaan utama antara
manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan berpikir. Manusia dikaruniai akal yang memungkinkannya untuk mengenali dan memahami sesuatu di sekitarnya, bertanya tentang dirinya sendiri dan alam. Jadi, berpikir kritis adalah kunci dalam literasi digital karena ini membantu manusia tidak sekedar menerima informasi, tapi memahaminya secara logis dan cermat, terutama di era digital yang saat ini penuh informasi, baik itu hoax maupun fakta. Pembelajaran literasi digital di Indonesia, kegiatan literasi media lebih didorong oleh kekhawatiran bahwa media dapat menimbulkan pengaruh negatif. Maka dari itu, banyak kalangan seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya berusaha keras menemukan solusi untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif dari literasi digital. Artinya, pembelajaran literasi digital di Indonesia lebih banyak dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif dari media massa. Banyak orang menilai bahwa media itu bisa memberi pengaruh yang buruk, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Maka dari itu, dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok lainnya berusaha mencari cara untuk mencegah efek buruk dari media massa tersebut. Jadi motivasi utama literasi digital di Indonesia saat ini adalah perlindungan, yaitu untuk membantu masyarakat, khususnya generasi muda, supaya tidak mudah terpengaruh secara negatif dari media digital tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.